Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, kelas 3 putra maupun kelas 3 putri yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, kita belajar kembali setelah kita libur ya. Lumayan libur 2 minggu, liburan semester yang pertama. Baik, langsung saja. Kita hari ini masuk ke tema kelima dan kita akan belajar mengenai hikmah ibadah sholat. Nah, di bab hikmah ibadah sholat ini kita nantinya akan belajar mengenai pengertian sholat itu apa, kemudian tata caranya bagaimana, kemudian mengenai syarat sah sholat itu apa saja. Baik, langsung saja. Yang pertama, ini Ustadz mengambil sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, artinya sholat adalah tiang agama. Artinya bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, tiang dan pondasi itu memiliki peranan yang sangat penting. Sebagus apapun bangunannya, tingkat berapa sampai puluhan tingkat, tapi kalau pondasi dan tiangnya itu rapuh, tidak kuat, pasti suatu saat bangunan itu akan roboh. Begitu juga dengan agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat itu berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama atau merusak agama itu sendiri. Kenapa? Karena persoalan yang pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Makanya kita tidak boleh main-main mengenai ibadah yang bernama sholat ini. Baik, langsung saja. Nah, pengertian sholat. Kita akan belajar mengenai pengertian sholat. Yang pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Perlu kita ketahui bersama, insya Allah kalian sudah hafal semuanya. Rukun Islam itu ada 5. Yang kedua yaitu sholat. Nah, kapan ini peristiwa sholat itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu kapan peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri? Nah, kita biasanya merayakan Isra dan Mi'raj setiap tanggal 27 bulan Rajab ya. Isra Mi'raj itu tanggal 27 bulan Rajab. Baik, langsung. Salat menurut bahasa artinya mengagungkan Allah ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut dengan doa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah. Ini secara bahasa. Sedangkan menurut syariah, salat adalah ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, salat ini menurut syariah artinya ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik. Salat atau salat fardu ini hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib bagi siapa? Bagi setiap seorang muslim maupun muslimah. Wajib artinya kalau kita meninggalkannya berarti kita mendapatkan dosa. Dan ini bukan dosa kecil, meninggalkan sholat ini dosa besar ya.
baik itu orang yang sedang sakit, baik itu orang yang sedang bepergian, itu wajib sholat kecuali bagi perempuan ada uzurnya. Ya, perempuan ada uzurnya, mungkin kalau sudah balik atau sudah menstruasi itu tidak boleh sholat. Ya. Baik, selanjutnya. Sekarang tata cara sholat. Baik, bagi laki-laki, ya ini laki-laki didengarkan kelas anak-anak kelas putra khususnya. Bagi laki-laki, sholat fardu lebih utama dilakukan dengan berjamaah di masjid ya. Berjamaahnya di masjid atau di musola. Mungkin seperti sekarang ini boleh dilaksanakan di rumah masing-masing. Karena apa? Karena sekarang pandemi, jadi ada rukhsah. Rukhsah itu dalam istilah kurang lebihnya ada istilah dispensasi bahasa Indonesianya, itu diperbolehkan melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki di rumah. Karena apa? Karena sedang pandemi ya. Karena kalau kita sholat, mungkin dikhawatirkan kalau sholat di masjid itu mungkin tertular atau bahkan bisa menularkan, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah masing-masing karena sedang pandemi. Ini bagi laki-laki. Nah, pahala sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Hadis Nabi berbunyi, sholatul jamaah khairum min sholatil fardhi sab'ah wa ishrina darajah. Ini artinya pahala sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, sekarang kita belajar mengenai syarat sahnya sholat. Apa saja syarat sahnya sholat? Yang pertama, telah masuknya waktu sholat. Artinya apa telah masuknya waktu sholat? Artinya seperti ini. Ketika sebelum adzan, ini contoh sholat duhur, adanya katakanlah pukul setengah 12, kemudian masih pukul 10. Wah, daripada nanti kenapa harus nunggu, kita niat sholat duhur aja. Itu sholat duhurnya dianggap tidak sah karena belum memasuki waktu sholat. Begitu juga dengan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau sebelum adzan dikumandangkan, kemudian kita melaksanakan, kita dahului saja, itu sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Baik, suci ini tidak hanya kita wudhu, kemudian berarti kan menghilangkan hadas kecil selesai, tetapi suci ketika melaksanakan sholat, badannya itu harus suci. Seperti tadi Ustaz jelaskan barusan, harus dengan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau menghilangkan hadas besar, harus dengan mandi besar atau mandi junub. Kemudian tidak hanya badannya, tetapi pakaiannya juga. Kalau pakaiannya terkena najis, wah, tidak boleh, harus dihilangkan terlebih dahulu atau ganti pakaian yang tidak terkena najis. Tidak hanya badan, pakaian, tetapi tempat sholatnya. Wah, kalau tempat sholatnya katakan lantainya habis kena air kencing, katakanlah ada yang ngompol, nah, itu tidak boleh sholat di situ karena terkena najis, harus dibersihkan terlebih dahulu dan bebas dari najis. Yang kedua ini suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Kemudian, nah, ini yang ketiga, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudu, hadas besar dihilangkan dengan mandi besar. Kemudian yang keempat, menutup aurat ya, menutup aurat. Kalian sudah paham aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, ini wajib lah. Orang Indonesia itu kiblatnya ada di sebelah mana? Sebelah barat. Sebelah barat agak serem sedikit. Baik, Ustadz jelaskan dari awal. Yang pertama tadi, as-sholatu imaduddin, artinya sholat adalah tiang agama. Selanjutnya,
pengertian sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Kemudian Nabi Muhammad mendapat perintah sholat dari Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini kita peringati setiap tanggal 27 bulan Rajab. Selanjutnya, sholat menurut bahasa artinya mengagungkan Allah atau doa kepada Allah. Sholat menurut syariah artinya ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, sedangkan salam kita menoleh itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu salam. Kemudian sholat fardu ini hukumnya wajib bagi siapapun, wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Selanjutnya, tata cara sholat. Yang pertama, bagi laki-laki sholat fardu itu lebih utama dilakukan dengan berjamaah di masjid atau musola. Pahala sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, ini syarat sahnya sholat. Yang pertama, telah masuknya waktu sholat, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat sholat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, menutup aurat, dan terakhir menghadap kiblat. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang ada tugas ya, ada tugas meskipun ini baru pertemuan yang pertama, ada tugas mengerjakan halaman 95 sampai 96. Bagian A ini ada 10 soal, hanya abisian saja. Dikumpulkan ke WA masing-masing pengajar salat akhlak seperti biasa. Kalau sudah selesai silakan difoto, dikirimkan. Yang kelas 3E bisa dikirimkan ke Ustadz Agus. Kelas 3A itu Ustadz Obari. Kelas 3B ke B, C, D. Ke pengajarnya masing-masing. Kalian sudah hafal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum terakhir, Ustadz mohon maaf bila ada salah kata, dan Ustadz berdoa semoga kalian semuanya tetap sehat dan selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, Ustadz akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.